Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rizal Fadilah akan memaparkan hasil praktikum saya tentang wawancara di warung-warung yang mempunyai bahan baku beras atau nasi. Baik, kita masuk ke rumusan masalah, yaitu yang pertama, agar dapat memahami bisnis di lapangan. Kedua, dapat mengetahui perbandingan pada masa COVID-19. Ketiga, mengetahui seberapa jauh pemahaman responden terhadap bisnis yang dijalankan. Keempat, dapat mengetahui seberapa jauh pengalaman terhadap untung rugi terhadap bisnis yang dijalankan. Adapun kuesioner yang diberikan kepada pemilik warung makan tersebut, yaitu warung makan bernama Nasi Ayam Geprek. Nama pemiliknya yaitu Mbak Evi. Dia tinggal di Jalan Tandi Pau dan memulai usahanya sejak 20 April tahun 2019 silam. Adapun jenis makanan yang dia jual yaitu ayam geprek dan ayam kriuk. Bahan pokok yang dia gunakan untuk penjualannya yaitu nasi putih, ayam potong, lombok biji, tepung, tempe, sayur kol, sayur kacang panjang, dan kerupuk. Dia memakai bahan baku itu sebelum COVID-19. Setelah COVID-19, awal COVID-19 tahun 2020 silam, dia memakai bahan pokok nasi putih, ayam potong, lombok biji, tepung, tempe, sayur kol, sayur kacang panjang. Dan dia tidak memakai kerupuk. Dan pada saat ini, tahun ini, sama seperti awal COVID-19 yang bahan pokok yang dia gunakan. Jenis varian makanannya yang dia jual yaitu nasi ayam geprek dan nasi ayam kriuk. Dari sebelum COVID-19 dan awal mula COVID-19 dan sampai saat ini dia masih menjual bahan produk itu. Ukuran berat atau volume produk yang dia jual sebelum masuknya COVID-19, seporsi isinya nasi putih 2 sendok makan besar lengkap dengan ayam, tempe, sayur, dan kerupuk. Dan pada awal terkena COVID-19, isinya nasi putih 1,5 sendok makan besar lengkap dengan ayam, tempe, dan sayuran. Jadi perbedaannya dapat dilihat sebelum COVID-19 dan pada saat COVID-19, ukuran nasi yang dia sendok ke dalam box beda 1,5 sendok. Dan sampai saat ini sama seperti awal COVID-19, dia masih 1,5 sendok nasinya ke dalam box penjualannya. Harga produk yang dia gunakan yaitu beras 9.000 per kilo. Ini pada saat belum terkena COVID-19. Pada ayam potong 50.000 per ekor, lombok biji 5.000 per bungkus, tepung 12.000 per bungkus, tempe 10.000 per 3 pieces, sayur kol 7.000 per buah, sayur kacang panjang 5.000 per 3 ikat, kerupuk 10.000 per bungkus. Dan pada saat awal mula COVID-19, beras berubah menjadi 10.000 per kilo, ayam potong 65.000 per ekor, lombok biji 10.000 per bungkus, tepung 15.000 per bungkus, tempe 10.000 per 3 pieces, sayur kol 10.000 per buah, sayur kacang panjang 5.000 per 2 ikat. Jadi kita dapat melihat perbedaan antara harga pada saat COVID-19 dan sebelum COVID-19. Dan pada saat ini, harga beras tetap 10.000 per kilo. Ayam potong turun kembali menjadi 55.000 per ekor. Lombok biji turun kembali 5.000 per bungkus. Tepung menjadi turun 12.000 per bungkus. Tempe tetap 10.000 per 3 pieces. Sayur kol 8.000 per buah. Sayur kacang panjang 5.000 per 2 ikat. Adapun harga per porsi yang dia jual pada saat sebelum COVID-19 yaitu seharga Rp8.000 per porsi. Dan pada saat awal mula COVID-19, harga per porsi berubah menjadi 10.000 dan sampai saat ini tetap 10.000 per porsi. Jadi perbedaannya yaitu pada saat sebelum COVID-19,
harganya 8.000 dan awal mula COVID-19 bertambah Rp2.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Adapun promosinya, penggunaan sosmed marketplace dalam penjualan produk. Dia tidak memakai penjualan dalam sosial media. Dia cuma menjual di pinggir jalan atau di halaman rumahnya. Tempatnya menjual yaitu di sebuah teras rumahnya. Dia menaruh gerobak di pinggir jalan dan memasang kursi dan meja di samping rumahnya. Adapun putusan pembelian, perbedaan jumlah pembeli pada saat COVID-19 dan sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19, orang yang membeli di warungnya itu terdapat 20-50 orang. Dan pada saat COVID-19, orang menjadi kurang. Jadi 10 orang sampai 20 orang. Dan saat ini kurang lebih 20-50 orang. Jadi kita dapat melihat perbedaannya. Orang yang membeli di warungnya pada sebelum COVID-19 dan sampai saat ini. Pendapatan yang dia dapat pada sebelum COVID-19 yaitu 160.000 sampai 400.000 per hari. Itu sebelum COVID-19 datang. Pada saat COVID-19 telah ada, pendapatan yang Mbak Evi dapat per harinya yaitu 100.000 sampai 200.000 saja per hari. Tapi saat ini mulai membaik katanya. Per saat ini orang membeli di warungnya sampai 200.000 sampai 500.000 yang dia dapat. Baik, itulah kuesioner yang saya tanyakan kepada pemilik warung. Adapun pembahasan yang dapat saya paparkan, yaitu pengertian wirausaha. Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Kata wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung, dan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sesuatu. Sehingga secara harfiah, wirausaha adalah pejuang yang berbuat sesuatu, kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Latar belakang berwirausaha pemilik warung makan, adapun latar belakang pemilik warung adalah dikarenakan pada awalnya pemilik warung tersebut berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang mujur, tetapi seiring berjalannya waktu, penghasilan yang dia dapatkan oleh suaminya yang bekerja sebagai tukang ojek, jadi Mbak Evi berinisiatif untuk membantu suaminya untuk mencari nafkah dengan membuka warung makan. Dia memulai usahanya dengan menjual gorengan dan sudah mulai berkembang menjadi warung makan hingga pada saat ini. Motivasi berwirausaha pemilik warung makan tersebut. Adapun motivasi pemilik warung usaha adalah dia merujuk pada perkembangan Kota Palopo yang pada dasarnya seorang ibu rumah tangga hingga lebih berinisiatif untuk menjadi pebisnis dibandingkan menjadi ibu rumah tangga ataupun pekerjaan lainnya yang mengandalkan tenaga saja. Karena menurutnya dengan berbisnis kita tidak perlu banyak mengurus tenaga yang lebih tetapi lebih kepada pemberdayaan manusia yang cara berjualan, membangun bisnisnya, dan baginya pula jika kita memutar uang dengan skill jual beli akan dapat menghasilkan laba yang lebih tanpa mengurus tenaga. Itu ucapnya. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan, pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Orang yang memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha disebut wirausaha atau wirausahawan atau wiraswasta. Pemilihan tempat dan lokasi untuk berwirausaha sangat berpengaruh penting dan dalam keberhasilan usaha yang sedang dijalankan. Usaha penjualan makanan merupakan usaha yang paling dicari oleh para konsumen, khususnya bagi orang yang bekerja kantoran maupun bukan, karena pekerja tersebut bisa mampir makan di warungnya dan tidak usah pulang ke rumah untuk memasak lagi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan atas hasil wawancara saya kepada pemilik warung tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.